tim kita udah berubah. Ketika tim kita tidak seperti ini, STY nggak pernah menang kan dari Pak Kang Seo. Tapi ketika dengan tambahan naturalisasi seperti ini, terutama kalau semalam, yang memberikan pembedaan adalah 2 pemain naturalisasi terakhir. Pengamat sepak bola Tommy Willy atau yang akrab dipanggil Bung Toel menyoroti timnas Indonesia pasca kemenangan 3-0 melawan Vietnam. Bung Toel mengaku bahwa dirinya tidak kaget dengan kemenangan yang diraih oleh anak asuh Sintayong itu. Terdapat beberapa alasan mengapa kemenangan timnas Indonesia melawan Vietnam tersebut biasa saja. Padahal telah memecahkan rekor 20 tahun puasa kemenangan timnas Indonesia di kandang Vietnam. Simak video ini hingga selesai agar Anda tidak gagal paham. Performa timnas Indonesia belakangan ini semakin melesat. Dalam 2 laga terakhir, timnas Indonesia berhasil menyapu Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di GBK pada 21 Maret 2024 lalu, timnas Indonesia berhasil membungkam anak asuh Philipp Drexler dengan skor 1-0. Gol tunggal tersebut disumbangkan oleh Egy Maulana Fikri. Meskipun menang dengan skor tipis, tetapi tentu sangat berharga, sehingga perolehan poin timnas Indonesia bertambah. Selang 5 hari, anak asuh Sintayong bertolak ke Hanoi, Vietnam untuk menjalani leg kedua. Gembar-gembor pemain naturalisasi grade A membuat mental pemain Vietnam jatuh. Di babak pertama, Asnawi CS berhasil membobol gawang Vietnam sebanyak 2 kali. Gol pertama disumbangkan oleh Jay Izes pada menit ke-9. Sementara gol kedua disumbangkan oleh pemain naturalisasi baru yaitu Ragnar Oratmangun pada menit ke-23. Bola muntah yang jatuh di dalam kotak penalti berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Ramadan Sananta. Alhasil, gol dari Ramadan Sananta menutup kemenangan timnas Indonesia dengan skor telak 3-0. Kemenangan tersebut sekaligus memecahkan rekor 20 tahun tak pernah menang lawan Vietnam di kandangnya. Kemenangan tersebut tentu menjadi salah satu kejutan yang dibuat oleh Sintayong. Pasalnya, ia telah menaklukkan Vietnam sebanyak 2 kali berturut-turut. Namun bagi Bung Toel, kemenangan itu sama sekali tidak membuatnya kaget. Bung Toel seolah mewajarkan kemenangan tersebut, meskipun banyak pihak yang terkagum-kagum dengan prestasi timnas saat ini. Tapi apakah itu dalam konteks saya sebagai pengamat bola kaget? Enggak, saya enggak kaget. Karena waktu STY sebelum 21 Maret agak ragu-ragu tidak jamin 100% bisa menang, saya malah dorong harus back to back. Terdapat beberapa hal mengapa timnas Indonesia bisa menaklukkan Vietnam secara beruntun. Di antaranya adalah materi pemain yang semakin bagus dan menurunnya performa Vietnam di bawah asuhan Philipp Drexler. Kesuksesan timnas Indonesia dalam melibas Vietnam di kandangnya bukan semata karena faktor Sintayong, melainkan banyak pihak yang terlibat, termasuk materi pemain. Terdapat beberapa pemain naturalisasi yang memberikan warna berbeda di timnas Indonesia, terutama 2 pemain terakhir yang menjalani debutnya, yaitu Tom Hai dan Ragnar Oratmangun. Di sisi lain, Bung Toel menyoroti kualitas pemain Vietnam yang tidak seagresif dulu saat dipimpin oleh Park Hang Seo. Determinasi pemain Vietnam belakangan ini menurun setelah dipegang oleh pelatih asal Prancis itu, sehingga publik Vietnam pun geram dengan Drexler. Alhasil, pasca kekalahan beruntun dari timnas Indonesia, pelatih Vietnam itu langsung dipecat.